bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fa'alaika ayyuhal wali al muwaffiqu binashi ra'iyatika wa birrifqi bihim wa bihusnin nazri fi umurihim wa kamalit ta'ahudi wa tapaqqudi lahum fi jami'i ahwalihim. Benar itu ya? Segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara, para ibu, para hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya sehingga kita bisa dipertemukan kembali di kesempatan pagi yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Selanjutnya kajian kita pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan bacaan pada minggu yang lalu. Pengarang kitab Al-Habib Abdul Al-Haddad menjelaskan fa'alaika maka lazimkan atas kamu ayyuhal wali wahai penguasa al-muwaffiqu yang sudah mendapatkan taufik binashi ra'iyatika yaitu dengan mengayomi rakyat kamu wa birrifqi bihim dan bersikap lembut kepada mereka wa bihusnin nazri dan bersikap baik perhatikan dengan baik fi umurihim dalam urusan mereka wa kamalit ta'ahudi wa tapaqqudi lahum fi jami' ahwalihim dan juga terus perhatikan secara sempurna dalam semua kondisi-kondisi mereka. Wala taghfal anhum dan jangan lalai kamu terhadap mereka. Wala tulhi dan juga jangan bermain-main terhadap mereka. Itu begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita kalau jadi pemimpin, kata pengarang kitab nih Al-Habib Abdul Al-Haddad nasihatin. Ya, jadi kita suruh ngayomin rakyat. Tuh, jadi kita disuruh ngayomin rakyat supaya rakyat merasa enak. Diayomin tuh rakyat. Bersikap lemah lembut kepada rakyat. Punya perhatian yang penuh dalam urusan-urusan rakyat. Nah, itu perhatian kepada rakyat dalam urusannya. Jangan lalai. Jangan lalai. Sehingga nanti rakyat enggak dapat pengayoman, enggak dapat perhatian. Apalagi sampai ada yang dizolimi. Fa innallaha sa'iluka, maka sesungguhnya Allah akan bertanya kepada kamu hai para pemimpin. Tuh Allah akan bertanya nanti. Allah akan memintai pertanggungjawabannya tuh kamu sebagai pemimpin. Amastara'aka dari apa yang kamu udah pimpinnya. Tuh kamu memimpin sampai seberapa jauh. Nah nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Rakyat yang dipimpin itu benar-benar diperhatiin. Nanti kamu yang mimpin itu akan ditanya bagaimana tuh rakyat. Kalau rakyat merasa terzolimi, tidak diperhatiin, nggak diayomin, nah nanti berat banget tuh di akhirat tanggung jawabnya. Wa iyyaka, dan berhati-hatilah kamu. Summa iyyaka, kemudian berhati-hatilah kamu. Wazulma, jangan sampai zolim. Wal juro, sama. Wal juro itu zolim juga, curang. Jangan zolim, jangan curang ala ra'iyati, kepada rakyat. Hati-hati wahai para pemimpin, jangan sampai zolim, jangan sampai curang kepada rakyat. Fa inna fihi halaka dunyaka, maka sesungguhnya di dalamnya itu ada kehancuran dunia kamu. Wa akhiratika, dan juga kehancuran akhirat kamu. Sebab
kalau kamu zalim, curang pada saat kamu memimpin rakyat, itulah kehancuran dunia dan akhirat kamu. Walaupun kelihatannya di dunia mewah hidupnya, tapi sebenarnya itu awal kehancuran hidupnya di dunia. Dan nanti yang lebih parah lagi apa? Hancur juga hidupnya di akhirat. Wa kama yahrumu 'alaika an tuzlima ra'iyataka, dan sebagaimana haram atas kamu wahai para pemimpin untuk zalim kepada rakyat kamu, fakadzalika yahrumu 'alaika an tumakkina ba'duhum min zulmi ba'din, begitu juga haram bagi kamu kalau memungkinkan sebagian mereka rakyat pada zalim dengan rakyat yang lainnya. Tuh. Jadi pemimpin zalim kepada rakyat enggak boleh. Termasuk rakyat saling zalimi kepada rakyat yang lainnya, itu termasuk tanggung jawab pemimpin. Kenapa? Rakyat yang dipimpin sampai berbuat zalim kepada yang lainnya, kamu enggak bisa mencegahnya. Tuh. Jadi bukan hanya pemimpinnya yang dilarang berbuat zalim curang, tetapi kalau seandainya ada rakyat ya di antara mereka pada curang, itu pun tanggung jawab kamu sebagai pemimpin. Berat nggak kira-kira? Berat ya, itu begitu. Jadi kalau seandainya ada bagian daripada rakyat yang paling zalim, ya mereka saling menzalimi satu dengan yang lainnya, itu pun tanggung jawabnya penguasa, pemimpin. Kenapa dia tidak bisa ya untuk mengayomi rakyatnya? Wa kadzalika tahrumu 'alaikal ida'atu li umurihim, begitu juga haram bagi kamu menyia-nyiakan urusan mereka. Wa tarkun nazri biha, bahkan meninggalkan untuk memperhatikan dalam usuran mereka. Kalau rakyat urusannya disia-siakan, kalau rakyat urusannya kagak diperhatiin, itu pun haram bagi penguasa. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lau matat sahlatun ala syati'il pirat, kalau seandainya ada anak kambing mati di pinggir sungai Pirat, diaan karena itu dia tersia-siakan, la khasitu, maka sungguh saya takut, kata Umar bin Khattab, an us'ala anha, nanti akan ditanya saya di hari kiamat. Tuh, ada anak kambing mati, pemimpin ditanya juga nanti. Ya, anak kambing mati di pinggir jalan. Kenapa nih anak kambing bisa mati? Ya, jadi nanti penguasa itu akan dimintai pertanggungjawabannya juga, ditanya tuh kenapa anak kambing bisa mati. Kalau dia kelaparan, kenapa bisa kelaparan tuh anak kambing? Anak kambing, Pak. Anak kambing. Bagaimana manusia? Kalau ada manusia dizolimi, ya itu berat sekali. Kata Umar bin Khattab, kalau seandainya ada anak kambing mati karena terzolimi, ya disia-siakan, saya juga takut nanti. Kenapa? Karena saya akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa saya jadi khalifah? Kenapa saya jadi pemimpin seperti ini? Tuh ada anak kambing mati, ya saya nggak tahu. Ya Allah, begitu Bapak Saudara. Ya, ini artinya pokoknya penguasa, pemimpin harus benar-benar mengayomi ya semuanya. Intaha, selesai apa yang dikemukakan oleh sahabat Umar bin Khattab. Fakaifa bi idaatil aitami wal aramili, bagaimana kalau pemimpin menyia-nyiakan anak-anak yatim, wal aramili, para janda-janda, wa masakinil muslimin, dan orang-orang miskin, wa du'afain, dan orang-orang yang lemah dari mereka. Bagaimana kalau sampai yang disia-siakan itu anak yatim, para janda, orang-orang miskin, orang-orang lemah? Kalau anak kambing aja mati, itu masih dimintai pertanggungjawabannya. Kalau memang matinya gara-gara ya itu disia-siakan, ya itu seperti itu. Bagaimana kalau manusia, anak yatim, orang-orang yang terlantar? Nah itu bagaimana tanggung jawab negara nanti? Penguasa kemana aja? Kalau ada fakir miskin, anak-anak terlantar itu,
ya itu tidak diurus. Loh, berat itu. Ya. Jadi kata Al-Habib Abdul Al-Haddad, bagaimana kalau seandainya ada orang muslim yang miskin, orang muslim yang dhaif, orang muslim yang lemah, nah tapi dia tidak mendapat perhatian secara khusus dari penguasa. Wa alaika ayyuhal qadi al-mubarak, dan lazimkan atas kamu wahai al-qadi, hakim-hakim yang penuh dengan keberkahan, bil ihtirazi wat tasabbuti fi qadaika, untuk terus menjauhkan dan mantap di dalam ya memberikan hukum kamu, hatta yatabayyana lakal haqqu, sehingga jelas bagi kamu yang benar, alazila syakka fihi, yang tidak ada keraguan-raguannya, pataqdi bihi, maka kamu bisa memberikan keputusan hukum dengan benar. Tuh, para qadi juga begitu, para hakim ya yang diberikan mandat untuk memberikan keputusan hukum. Nah, ketika menetapkan hukum kepada rakyat, benar-benar yang benar harus dibilang benar, yang salah harus dibilang salah. Jangan diputar balikkan. Ya, jangan sampai ada rakyat yang benar tapi disalahkan, tapi yang salah dibenarkan. Tuh begitu. Jadi nanti seperti nyanyian Bang Haji Roma Irama lagi. Ya, yang benar di penjara, yang salah tertawa. Tuh begitu. Ya, jadi jangan sampai begitu. Yang benar di penjara, yang salah tertawa-tawa. Bahkan yang korupsi ya begitu banyak, miliaran, triliunan, itu enak saja dari ya dia berjalan di dalam negeri, keluar negeri aman. Ya, nah ini itu bahaya Bapak Saudara. Ya, sehingga para ya hakim yang diberikan kekuasaan untuk memberikan ketetapan hukum, nah itu benar-benar harus mantap, sehingga yang benar harus dinyatakan benar, yang salah harus dinyatakan salah. Ini berat yang begini nih, Masya Allah, berat banget. Makanya kemarin dibilang hakim itu kalau kita udah masuk di kawasan itu sama aja kita itu ya menyembelih ya tubuh kita bighairi sikin, tanpa pisau. Tuh, jadi sama aja kita membunuh diri kita, menyembelih diri kita, tapi nggak pakai pisau, nggak pakai golok. Nah, seperti itu. Masya Allah, berat sekali. Ya, jadi jangan sampai nanti dia tidak adil, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Wa iyyaka wal inhiraf wal maila ila ahadil mutasakhimaini, dan berhati-hatilah kamu wahai para ya hakim, berbelok dan condong kepada salah satu dua orang yang bertengkar. Tuh, ini ada dua orang bertengkar, ada A ada B, harus diselesaikan masalah hukumnya. Ternyata hakim ya itu condong kepada salah satu pihak, karena mungkin hakim menerima sesuatu sehingga akhirnya dia udah berpihak. Nah, kalau udah berpihak bahaya. Nah, berarti dia udah condong kepada salah satu mutakhasimain yang bertengkar. Ya, mestinya hakim harus menyelesaikan seadil-adilnya. Wa in wajadta syai'an min zalika, kalau seandainya kamu akan menemukan sesuatu daripada hal itu, pamsik anil qada'i, lebih bagus diam, berhenti daripada memutuskan. Nah, kalau udah ada ya kelihatannya sinyal-sinyal nih, wah ini saya nanti akan memberikan hukum kelihatannya kagak adil nih, berpihak kepada salah satunya, lebih bagus diam udah, jangan memberikan keputusan, amsik dulu dah. Ya, tanya nih hati kecil kita, nah bagaimana ini, jangan sampai itu menjadi penyesalan buat kita, karena itu sama aja kita menyembelih diri kita sendiri tanpa pakai pisau, tanpa pakai golok. Jadi pamsik anil qada'i hatta yasira indaka bimasabatin wahidatin, sehingga jadilah ya itu benar-benar menjadi satu ketetapan yang pasti. Makanya dalam agama Islam itu Nabi ngajarin seorang hakim tuh kalau lagi emosi, nah jangan memutuskan dulu permasalahan, ya tenangin dulu pikiran. Kalau seandainya ada ya kecondongan kita kepada salah satu dua pihak yang bertikai, nah lebih bagus kita hentikan dulu nih ketetapan ini,
Jadi nanti dilanjutkan pada hari-hari berikutnya. Supaya apa? Supaya ketetapan hukum yang kita berikan itu benar-benar adil. Sebab tanggung jawabnya besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bihaitsu la tubali, di mana kamu tidak boleh peduli li ayyihima, kepada salah satu daripada keduanya. Jadi jangan sampai kita condong dan berat sebelah kepada salah satu keduanya. Yakunul haq, yang itu adalah benar, au yakunu alaihi, atau itu atas kebenaran. Wa illa, kalau seandainya kamu tidak begitu, kalau kamu tidak menetapkan hukum secara benar, halakta, maka engkau akan hancur rugi. Wa iyyaka wa qabular rasyai, dan hati-hati jangan sampai menerima sogokan. Tuh, nih lagi dapat sogokan. Nah, ini bahaya nih. Ya, haram hukumnya. Fa innahu minas suhti, maka itu termasuk daripada hal yang haram. Jadi nerima sogokan itu haram. Yang nyogok dan yang menerima sogokan itu dua-duanya finnar, di api neraka. Ya. Jadi kata Nabi itu, orang yang menyogok ataupun orang yang menerima sogokan sama-sama di mana? Di api neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Wa qad la'ana alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sungguh telah melaknat ar-rashi wal murtasi was-sa'i bainahuma. Tuh, jadi Rasulullah melaknat kepada ar-rashi. Ar-rashi itu artinya orang yang nyogok, wal murtasi orang yang menerima sogokan, was-sa'i bainahum, dan orang yang menjadi fasilitatornya antara keduanya, mediasi. Ya, jadi ada orang pihak ketiga. Ya, nah ini sama tuh. Jadi bukan hanya yang nyogok sama yang menerima sogokan, tetapi orang ketiga yang menjadikan perantara. Udah, sekarang kita damai aja. Bagaimana nih urusan saya, gimana supaya beres? Ada orang tuh yang nganterin begitu. Ya udah, ente tenang aja, nanti saya ajak. Ya pokoknya nanti ketemu kita ya bertiga. Nah itu orang yang ketiga tuh yang memfasilitasi sehingga terjadilah pertemuan dua orang, sehingga ada yang nyogok, ada yang menerima sogok. Itu orang ketiganya sama-sama di api neraka, dilaknat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tuh Bapak Saudara. Kadang-kadang kita suka, ya udah ntar gue bantu lu, ya urusan lu ntar beres, ya ntar kalau diminta berapa bayar aja dah, yang penting lu beres. Nah itu kita tuh yang memfasilitasi tadi, nggak boleh juga. Ya gitu. Ini kalau hakim udah menentukan ketetapannya, udah condong kepada pihak tertentu, apalagi dia udah dikasih sesuatu, udah nerima sogokan, nah ini udah bahaya. Ya itu yang kata Nabi, dilaknat. Ya semuanya dilaknat. Na'udzubillah min zalik. Wahkum, dan berikanlah hukum, bima anzalallahu, sesuai dengan apa yang Allah turunkan, baina ibadillahi, di antara hamba-hamba Allah. Fa innahu azza min qailin, maka sesungguhnya sungguh mulia Allah yang sudah berfirman. Ya, itu yaqulu, Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Itu begitu. Wa man lam yahkum, dan siapa-siapa yang tidak memberikan ketetapan hukum dengan apa yang telah Allah turunkan, fa ulaika humul kafirun, maka dia termasuk orang-orang kafir. Dalam ayat yang lain, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Jadi orang zalim. Dalam ayat yang lain, wa man lam yahkum bima anzalallah, ya fa ulaika humul fasikun, maka mereka termasuk orang fasik. Jadi ada tiga nih Bapak Saudara. Jadi kalau ada orang memberikan keputusan tidak sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, ya tiga nih kata Allah, mereka orang kafir, mereka orang zalim, mereka orang fasik. Tuh tiga-tiganya gak enak Bapak Saudara. Ya, satu dikategorikan orang kafir, yang satu dibilang orang zalim, nah yang satu lagi dibilang orang fasik. Fi ayatin bayinatin muhkamatin, ya fi kitabin mujayyidin. Tuh dalam ayat yang jelas, yang udah ditentukan dalam kitabnya. Tuh dalam Al-Quran maksudnya sudah ditentukan tuh ayatnya seperti itu jelas. Jadi kita kalau
memberikan keputusan hukum ya tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, seenaknya aja, ya otomatis kita masuk dalam kategori orang kafir, orang zalim, orang fasik. Nah, seperti itu. La ya'tihil batilu min baini yadayhi, tidak akan datang akan dia oleh kebatilan di hadapannya, wala min khalfihi, dan dari belakangnya, tanzilun min hakimin hamid, yaitu yang turun dari ya Allah yang maha bijaksana. Wa ammal wilayatu ala amwalil aitami. Nah, sekarang adapun penguasa yang diberikan untuk benar-benar ya menjaga amanah harta anak yatim. Itu kadang-kadang harta anak yatim ya ada walinya, karena ini anak yatim udah ditinggal mati sama ayahnya, masih pada kecil, sementara ya ini ayahnya banyak warisannya, sehingga anak yatim ini ya mesti ada walinya. Nah, orang yang menjadi wali daripada harta anak yatim ini juga harus benar-benar ya itu amanah, jangan sampai berkhianat. Itu nanti ancamannya berat sekali. Ya, jadi kadang-kadang kan ada anak-anak yatim ya karena mereka masih kecil, ya kondisinya belum balik sehingga belum bisa diserahkan masalah harta. Orang tuanya banyak kekayaannya. Nah, itu mesti ya apa? Dipegang oleh walinya. Nah, itu namanya wilayah ala amwalil aitam. Ya, jadi mereka ya termasuk diberikan kepercayaan untuk mengurusi harta anak yatim. Fahiya minal umuril khatirati. Nah, itu termasuk juga urusan-urusan yang sangat dikhawatirkan karena banyak bahayanya. Wa fiha usrun wa masyaqqatun. Begitu juga itu banyak kesulitan dan masyaqqat. Jadi kalau bicara masalah anak yatim, Bapak Saudara, itu Masya Allah berat juga emang. Apalagi kita bergerak dibilang santunan panti asuhan anak yatim. Nah, itu bagus tuh. Kita misalnya termasuk pengurus panti asuhan anak yatim, cakep. Tapi hati-hati, jangan sampai malah kita mencari kekayaan dari ya anak yatim itu. Itu bahaya. Ya, nanti di dalam Al-Qur'an dijelaskan orang yang ya tidak adil, bahkan memakan harta anak yatim sama aja yakuluna fi butunihim naro. Jadi sama aja mereka makan ya api neraka di dalam perutnya. Tuh begitu. Jadi orang kalau minta dana untuk anak yatim paling gampang. Coba dapat. Kita bikin acara nih, ya bikin santunan, itu biasanya kalau santunan lebih gampang. Ya, daripada kita bikin peringatan Maulid. Ya, orang kalau santunan yatim itu orang semuanya pengen. Nah, makanya hati-hati, itu amanah. Jangan sampai dia berkhianat. Kalau itu dana untuk anak yatim nggak boleh digunakan buat apa-apa. Ya, kalau dibilang nih kita punya kotak amal untuk yatim, itu nggak boleh digunakan buat apapun juga. Ya, karena memang tulisannya dana yatim buat yatim. Nah, seperti itu. Makanya ya hati-hati. Ya, makanya orang-orang tua kita dulu nggak berani bikin panti asuhan anak yatim, darul aitam misalnya, ya rumah anak-anak yatim, kalau tidak ya amanah begitu. Sebab itu berat. Ya, kalau ngurusin anak yatim itu berat sekali. Makanya kadang-kadang orang-orang tua kita ya kalau memang lagi ada duit langsung ngasih, ya ada duit kasih, ada duit kasih. Tapi untuk membuat seperti lembaga panti asuhan anak-anak yatim itu kelihatannya memang cakep, tapi di satu sisi berat. Bagi orang-orang yang amanah silahkan Bapak Saudara, tapi kalau yang tidak amanah jangan, lebih bagus jangan. Sebab sama aja kita yang menjerumuskan diri kita ke jurang api neraka. Berat masalah ujiannya. Anak yatim dikasih amplop dari orang-orang kaya, ini buat anak yatim, ada yang ngasih 5 juta, 10 juta. Anak yatimnya dikasih cepek doang. Ya. Yang sisanya dipegang sama tuh pengurus, dibeliin mobil, ya, dibangun rumah. Bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Ya, lebih bagus jangan dah kalau begitu. Tapi kalau amanah, kata Nabi, ana wakafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang memperhatikan, menyantuni
ya memperhatikan anak yatim nanti di dalam sorga. Tuh begitu. Makanya kalau seandainya kita dikasih kepercayaan ngurusin anak yatim, ya apalagi yang memang itu terus menerus, hati-hati bercampur dengan harta kita. Kita kalau ngurusin tahunan aja agak bingung juga nih, santunan yatim misal bulan Muharram kita dikasih ya jadi panitia, itu juga hati-hati. Itu padahal tahunan. Ya tahunan tuh gimana yang tiap hari? Yang tiap hari udah nyampur sama harta kita. Nah ini hati-hati. Ya udah nyampur sama harta kita. Itu sama aja kita makan harta anak yatim, seperti kita makan api neraka di dalam perut kita. Na'udzubillah min zalik. Begitu. Jangan anak yatimnya susah terus, pengurusnya kaya-kaya. Ya, nah begitu. Ya, jangan. Makanya disebut ini sama Al Habib Abdul Al Haddad. Ya ini peringatan buat kita semuanya. Hati-hati. Kita kalau udah masuk ke situ tuh, awas jaga benar. Ini duit yatim, pisahin duit yatim. Ya, jangan sampai nyampur. Nah, begitu. Jadi jangan sampai nyampur sama ya uang kita yang nanti kita bisa apain? Ya, kita makan. Nah, itu ngeri kita. Nah, ini yang dikatakan wa ammal wilayah ala amwalil aitam fahiya minal umuril khatirah. Ya, itu urusan-urusan yang sangat membahayakan. Wa fiha usrun wa masyaqqah, karena urusan itu susah dan jadi masyakkat. Gitu kata Al Habib Abdul Al Haddad. Jelas kan ini? Ya, ibaratnya jelas banget. Fayan bagi maka seyogianya wa yuta'akkadu ditekankan ala man baliya bidzalika ayubaligha fil ihtiraj, bagi orang-orang yang dikasih kepercayaan untuk ngurusin, ya apalagi diberikan kepercayaan untuk megang harta anak yatim, sungguh benar-benar dijaga, diperhatikan. Wal ihtiyat, hati-hati. Wa ayyajtahidan, dan bersungguh-sungguh ghayatal ijtihadi, dengan kesungguhan fi hifzi amwalihim, di dalam memelihara hartanya, wa tanmiyatnya, dan mengembangkannya, wal ahzar, dan hendaklah takut min tapritiha wa idoatiha, daripada menyia-nyiakannya, wa min akli, apalagi memakannya, wa tabziri, atau lagi menghambur-hamburkan hartanya. Tuh begitu, jangan makan. Ya, makanya kita kalau ada acara santunan yatim tanya dulu, ini ente beli air mineralnya dari harta anak yatim bukan? Iya Ustaz, gua kagak minum dah. Nah, jangan jadi minum. Nah, begitu. Tapi kalau ini ya konsumsinya bukan dari anak yatim Ustaz, tapi ada khusus untuk acara, saya minta ya sumbangan dari masyarakat buat acara santunan. Ya, termasuk nanti ada penceramah. Itu penceramah bukan dari anak yatim tuh hartanya. Ya, bukan jatah anak yatim. Ya, kemudian ada makanan. Itu makanan jangan dari ya dana buat anak yatim, tapi acara khusus buat ya santunan. Itu ada mestinya. Proposalnya beda. Nah, begitu. Boleh dah tuh, halal, nggak apa-apa. Ya, makanya panitia harus paham banget, panitia. Ya, panitia harus paham. Jangan sampai tidak paham. Kalau minta buat anak yatim, ternyata ini uang digunakan buat beli air, buat beli konsumsi, buat penceramahnya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, kenapa? Itu harta anak yatim. Ya, bapak nanti jadi panitia tanggung jawab. Nah, kalau penceramah nggak tahu. Iya, penceramah kan nggak tahu. Nah, begitu. Ya, jadi tolong kita harus bedain. Jadi kalau itu tuh acara santunannya, kita minta sumbangannya bukan untuk anak yatim, tapi ini untuk acara ya, untuk acara Bapak Saudara gitu. Nah, kalau ini buat anak yatimnya nih. Ya, nah kalau buat anak yatim benar-benar ada berapa? Ada 30 juta itu buat anak yatim semuanya. Ya, ada anak yatim ada 50 orang. Ya kasih tuh 30 juta bagi berapa? Ya 30 orang itu ya 1 juta silakan 1 juta ya. Nah seperti itu. Jadi jangan digunakan buat ya buat yang lain ya. Jadi untuk makanan hadirin yang pada datang saat santunan itu bukan menggunakan anak yatim uangnya, jatah untuk anak yatim begitu. Ini kadang-kadang banyak juga yang menyalahgunakan ya Bapak Saudara, tapi ini perlu saya sampaikan supaya biar jelas.
mana yang benar, mana yang salah. Nah, seperti itu. Ya, ini dijelaskan masalahnya. Ya, jadi orang yang dikasih kepercayaan untuk mengurusi masalah-masalah anak-anak yatim, tolong ya benar-benar hindarkan tuh, ihtiyat. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau ada uang buat anak yatim, memang mudah untuk anak yatim. Nah, ini konsumsi model-model ya dalam acara itu ya dari pos yang lain. Ya, sehingga dalam proposal itu memang kita minta dana untuk acara. Tuh acara berarti acara santunan. Ada ya minta sumbangan untuk santunan yatim, ada untuk acara ya seremonial santunan yatim. Nah, begitu. Itu proposalnya jelas. Ya, sehingga nanti bapak ibu sudah yang memberikan ini buat anak yatim. Nah, ini buat acaranya. Nah, beda. Nah, begitu. Jadi kalau buat acaranya ya itulah ya macam-macam tuh dalam kegiatan acara tersebut. Nah, seperti itu. Jadi beda. Ya, ini yang diharuskan sehingga kita benar-benar ada kehati-hatian. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman nih, faqad qala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bit thayyibi wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Tuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Kalau memang itu harta mereka, hak anak yatim, berikan itu. Jangan kamu menukar balikan yang buruk dengan yang baik dengan yang buruk. Ya, itu kata Allah begitu. Dan jangan kamu memakan harta mereka ya sehingga bercampur dengan harta kamu. Itu adalah satu kezaliman yang sangat besar. Ya, jadi jangan sampai harta anak yatim nyampur dengan harta kita. Begitu. Ya, makanya kalau berat kita nggak mampu, lebih bagus jangan. Ya, jangan. Ya, lebih aman. Tapi kalau kita mampu, itu besar pahalanya. Ya, begitu. Sebab kita kalau udah megang, apalagi harian, yang tiap hari itu, ya megang uang-uang anak yatim yang setiap hari. Nah, itu harus dibedain mana duit kita, mana anak yatim duitnya. Jangan sampai bercampur. Seperti itu. Kan kadang-kadang kita, apalagi yang duitnya ngepas dah. Ya Allah, tanggunglah pakai dulu nih. Nah, begitu. Iya, kalau orang yang duitnya ngepas Pak dalam kehidupan, megang duit yatim, gue pakai dulu dah. Iya, nggak ada yang tahu ini, masya Allah. Hati-hati. Nah, begitu. Ya, jadi kalau udah terkait dengan masalah uang tuh kita udah repot loh. Ya, begitu Bapak Saudara. Jadi jangan sampai bercampur tuh uang mereka, anak-anak yatim dengan uang kita. Nah, ini yang dimaksud wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Itu adalah satu bentuk kezaliman yang sangat nyata. Kalau ada orang miskin ya. Iya. Ya ketitipan anak yatim lah gitu. Iya. Mungkin dari bencana atau apa. Itu bagaimana mengenai hartanya? Apakah boleh juga dia memanfaatkan walaupun kecil gitu. Iya. Jadi kalau bisa jangan. Jadi kalau kita makan pakai harta kita. Ya, ini anak yatim kalau mau makan pakai harta dia boleh. Tapi kalau kita ngambil dari harta dia itu yang kagak boleh. Nah, begitu. Ini kita diamanatin. Amanah nih, karena ini anak yatim hartanya ada. Nah, kalau untuk biaya sekolah dia pakai uang tersebut, catat. Nanti pada saat ini anak yatim dewasa dikasih tahu, nah, dulu emang kamu saya yang rawat, ya. Nih uang pendidikan kamu memang saya nggak punya, saya ngambil dari uang kamu sendiri. Tapi selama saya merawat kamu, saya nggak pernah makan dari harta ini, kecuali untuk kepentingan kamu. Kalau buat pendidikan kamu, buat makan kamu itu saya ambil dari situ, itu boleh. Nah, begitu. Tapi kalau harta kesempatan nih, di banyak hartanya, nah nebeng akhirnya dia di situ, nggak boleh. Gitu. Tapi biasanya kita kalau ngurusin mereka itu harta jadi berkah. Itu udah dicontohkan paman Nabi Abu Thalib dulu waktu belum ada Nabi Muhammad dirawat, ya Allah hidupnya pas-pasan banget. Tapi setelah Nabi Muhammad dirawat, ya itu berkah terus. Dan memang semata-mata Abu Thalib ya dari harta Abu Thalib, nggak ada yang dari hartanya Nabi Muhammad.
Nah begitu. Jadi kita jangan begitu. Jangan karena ini anak yatim banyak duitnya, ya kemudian kita gunakan untuk makan buat kita. Jangan. Tapi kalau untuk anak yatim, karena memang kita nggak punya, nggak apa-apa. Yang penting kita ada catatannya. Sehingga kita bertindak adil, nanti ketika dia dewasa kita serahkan semua harta peninggalan ayahnya. Tapi ya selama itu kita gunakan, manfaatkan buat apa, ada catatannya. Nih ya kamu ya, pendidikan biayanya dari sini. Ya kamu beli pakaian kamu nih dari sini. Ya karena memang saya nggak punya. Nah cuma saya catat semuanya. Ya begitu ya Bapak Saudara. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai kita yang makan dari harta anak yatim. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wasayaslauna sa'ira. Tuh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, artinya secara curang. Jadi Allah bilang orang yang makan harta anak yatim secara curang, zalim namanya. Innama yakuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya mereka makan api neraka di dalam perutnya. Jadi orang yang makan harta anak yatim secara zalim sama aja mereka makan api neraka di dalam perutnya. Kan bahaya banget tuh ya. Bahaya banget. Wasayaslauna sa'ira, dan nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Tuh, ada ancaman dari Allah. Jadi mereka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Ya, nah inilah ya ayat-ayat Al-Quran yang berbunyi. Nanti baru kita lanjutkan dari hadis-hadis Nabi. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya hanya mengingatkan bahwa pengajian bulanan di Pondok Pesantren Athori Al-Muflihun Anyar insyaallah ya akan dilaksanakan pada Sabtu besok. Jatuhnya tanggal 3 September. Ya, jadi 3 September itu adalah hari Sabtu ya minggu pertama di bulan September, sehingga di hari Sabtu besok itu kegiatan pengajian bulanan, yaitu masuk pada pengajian yang ketiga. Ya, pengajian yang ketiga di bulan September. Ya, ini ya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan yang ada waktunya. Silahkan dari jamaah Masjid Jami'at Taqwa. Mudah-mudahan ada perwakilan yang bisa hadir nanti di pengajian Pondok Pesantren Athori Al-Muflihun di Anyar. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan segala ya apa yang kita laksanakan dan terus kita niatkan untuk syiar Islam dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah ampunkan segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan pada akhirnya pada saat meninggal nanti kita masuk dalam kategori hamba Allah yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.